Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda, dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini di Bincang-Bincang Maghrib kita sudah kedatangan salah seorang narasumber. Beliau merupakan bendahara umum Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palangkaraya. Di tengah-tengah kita sudah ada Yunda Junita, Esos. Selamat sore Yunda. Selamat sore. Gimana kabarnya Yun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Yun ya. Dan pada sore hari ini di Bincang-Bincang Maghrib kita akan membahas dengan tema kaderisasi umat melalui lembaga kemahasiswaan. Nah Yunda, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita, alangkah lebih baiknya untuk memperkenalkan nih kepada khalayak di luar sana terkait dengan apa sih itu BPL HMI begitu ya. Karena mungkin masih banyak gitu ya masyarakat yang di luar sana tidak tahu nih BPL itu apa sih gitu. Silahkan Yunda. Oke, jadi BPL itu merupakan singkatan dari Badan Pengelola Latihan. Itu dia sebenarnya ada di dalam HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, jadi BPL ini tugasnya atau perannya itu bergerak dalam bidang perkaderan atau kaderisasi di dalam Himpunan Mahasiswa Islam sendiri. Gitu. Nah, jadi BPL ini ada kriteria juga di dalamnya. Nah, orang-orang yang masuk dalam anggota BPL ini atau pengurusannya itu adalah orang yang harus lulus jenjang training SC atau senior course. Oke, jadi ada kriteria tertentu juga begitu ya kalau untuk bergabung di BPL ini seperti itu. Dan untuk di BPL sendiri itu ini kan merupakan sistem di dalamnya terkait dengan sistem pengkaderan begitu ya, bagaimana merekrut anggota seperti itu ya. Nah, jadi perannya sendiri itu lebih lanjutnya seperti apa sih Yunda? Jadi untuk peran lebih lanjut BPL ini dia lebih bergerak kepada kaderisasi dalam bidang jenjang training. Misalnya dia yang mengelola training ada di dalam HMI seperti itu. Jadi misalnya dilaksanakan pentrainingan atau perkaderan di dalam HMI sendiri, jadi Badan Pengelola Latihan inilah yang akan menjadi gurunya, maksudnya yang mengajarinya, gitu. Jadi ini badan khusus begitu ya? Iya. Oke. Dan bagaimana untuk mungkin struktur organisasinya? Apakah sama dengan struktur organisasi pada umumnya seperti itu? Kalau struktur organisasinya sama, dia ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan bidang-bidang lainnya. Jadi seperti itu. Oh, begitu Yunda ya. Dan kalau boleh tahu nih Yunda ya, masih tentang BPL begitu ya, itu bagaimana untuk strategi pengkaderan Yunda? Yang Yunda maksudkan tadi. Kalau strategi perkaderan itu di dalam HMI itu sebenarnya ada beberapa jenjang training ya. Jenjang trainingnya itu ada yang formal dan informal. Kalau formal itu yang memang harus diikuti atau dilewati gitu di dalam HMI. Jadi ketika mahasiswa itu mau bergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam, dia harus terlebih dahulu mengikuti yang namanya latihan kader 1. Tapi terlebih dahulu akan dilaksanakan maperca atau masa pengenalan calon anggota. Nah, tapi yang formalnya memang harus diikuti itu latihan kader 1. Dan apabila mahasiswa itu sudah ikut latihan kader 1 kemudian sudah dibaiat, maka dia sudah resmi menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, dan orang-orang yang bertugas dalam mengelola training pada latihan kader 1 itu dia adalah anggota-anggota dari Badan Pengelola Latihan. Dan orang-orang yang mengelola training tersebut dinamakan Master of Training. Nah, jadi yang memenuhi kriteria Master of Training itu mereka adalah bagian dari anggota BPL tadi juga gitu. Nah, jadi itu perannya BPL, dan mereka juga harus lulus senior course gitu. Itu tingkatan di atas LK2. Jadi setelah LK1 itu ada LK2. Kemudian itu jenjang training formalnya ya. Kemudian LK3. Jadi latihan kader 1, latihan kader 2, dan latihan kader 3. Kemudian ada yang informalnya itu seperti senior course. Nah, itu kan khusus untuk kader-kader yang memang ingin menjadi guru di HMI. Nah, jadi orang yang setelah lulus senior course itu bisa dikatakan guru di HMI, gitu ya. Master of Training lah, yang mengajari
pada forum training forum tadi. training itu jadi ya, yang seperti mengurus itu. pengkaderan atau perekrutan Iya. anggota itu gitu Iya. ya. Baik Yunda, dan kita mungkin akan membahas nih terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu kaderisasi umat gitu ya. Kaderisasi umat melalui lembaga kemahasiswaan. Ini erat kaitannya begitu ya dengan bagaimana ketika mahasiswa itu dia kuliah gitu ya, bukan hanya kuliah aja gitu, tapi juga terlibat dalam organisasi, bagaimana bisa berkontribusi begitu ya di dalam ruang lingkup yang lebih luas daripada bangku perkuliahan saja. Nah, pandangan Yunda terkait dengan hal ini bagaimana, Yun? Kalau pandangan saya sendiri ya terkait dengan organisasi itu memang penting ya. Sebenarnya pilihan kalau mau kita organisasi ataupun tidak itu pilihan masing-masing mahasiswa. Akan tetapi kembali ke diri kita sendiri, kita juga ingin gitu yang terbaik buat diri kita. Nah, salah satunya itu organisasi, karena ada hal-hal atau ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah saja gitu. Kalau misalnya kita di bangku kuliah, apa itu bisa menjamin kita bisa public speaking? Apa itu bisa menjamin kita bisa tentang administrasi? Betul. Karena hal-hal tersebut itu kadang tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Nah, kalau saya pribadi sih, saya sendiri yang cari ilmu gitu. Karena ilmu itu nggak harus di kuliah gitu, tapi di luar kuliah juga banyak gitu. Betul. Nah, kalau saya pribadi itu seperti itu. Saya memandangnya organisasi atau melihat organisasi ini. Jadi saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak teman, apalagi bagi orang-orang rantau atau anak-anak rantau, mahasiswa rantau khususnya. Mereka yang pastinya ingin gitu mendapatkan kehangatan di kampung orang. Nah, jadi kalau saya sendiri pribadi dengan cara saya berorganisasi, saya bertemu dengan keluarga baru. Keluarga baru Iya, begitu keluarga Yunda ya. Dan bagaimana pandangan Yunda terkait dengan banyak begitu ya orang di luar sana, mahasiswa yang memang dalam artian acuh begitu dengan pentingnya sebuah organisasi seperti itu. Nah, kira-kira Yunda sendiri itu pernahkah menemukan orang-orang yang demikian seperti itu? Kita mungkin tidak menjustifikasi begitu ya, tapi Yunda sendiri bagaimana menyikapi hal yang demikian Yunda sebagai aktivis lah bahasanya? Kalau saya sendiri ya pribadinya, saya menyikapi orang-orang yang memang acuh ya terhadap organisasi, ya itu memang sebenarnya pilihan dia gitu. Tapi kalau misalnya kita punya teman yang seperti itu, kalau saya ya pribadi, saya punya teman seperti itu, saya ajak gitu. Saya ajak main ke lingkungan saya, kenali lingkungan saya. Karena saya merasa di lingkungan saya, di organisasi ini, saya dapat banyak hal gitu. Selain kekeluargaan, saya juga dapat pengalaman. Kemudian saya juga dapat ilmu yang luar biasa gitu. Seperti halnya public speaking. Saya kalau ngomong di depan orang dulu itu ya kita kadang keringatan dan sebagainya. Tapi setelah di organisasi kita diajarin kan ibaratnya kita itu dikit-dikit dan lama-lama akan terbiasa gitu. Karena kan di organisasi kita memang di follow up seperti itu gitu. Kemudian kita juga kalau kita misalnya kerja. Nah, ketika kita kerja di lapangan kerja itu orang tidak mengajari kita lagi, tapi kita yang harus bisa. Nah, begitu juga halnya ketika kita masuk kerja, tapi kita nggak pernah ikut organisasi. Nah, ketika kita disuruh nulis surat dan sebagainya, ngetik surat, kita nggak bisa, pengen minta ajarin, ini bukan lagi zamannya belajar, tapi ini sudah zamannya action gitu. Penerapan gitu ya. Iya, penerapan. Kalau kita yang orang organisasi itu udah nggak usah diajarin lagi gitu. Kita udah belajar di organisasi caranya administrasi. Nah, jadi seperti itu. Itu buat kita ke depan itu seperti apa. Jadi saya lebih mikirnya gitu. Karena ada hal-hal lagi yang lebih besar daripada kuliah gitu. Karena kita ini kan masih di zona nyaman ya, kita masih kuliah. Betul. Nah, akan tetapi nanti setelah kita lulus nanti itu kita baru keluar dari zona yang sebenarnya gitu. Nah, jadi kita harus banyak-banyak belajar saat kita di bangku kuliah. Betul, memperbanyak pengalaman juga Yunda ya. Dan berorganisasi juga bagian daripada pembinaan diri, kemudian juga pengembangan soft skill yang seperti Yunda maksudkan tadi ya. Mungkin dari pengalaman Yunda begitu ya, yang awal mulanya itu ketika berbicara di depan umum gitu ya masih kesulitan, terkendala gitu ya, tapi ketika sudah berorganisasi itu ternyata terlihat perbedaannya seperti itu Yunda ya. Nah, lalu dalam HMI sendiri nih Yunda ya, yang Yunda tahu begitu, bagaimana sih cara kaderisasi yang dilakukan seperti itu, yang mana syaratnya seperti apa, kemudian bagaimana untuk bisa bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam seperti itu Yunda. Ini kan untuk HMI sendiri itu organisasi yang sifatnya bagaimana begitu ya, apakah ada di dalam kampus ataukah di luar kampus seperti itu Yun. Nah, silahkan Yun. Kalau misalnya di dalam HMI ini organisasi yang ya eksternal ya, di luar kampus ya.
Nah, akan tetapi kita juga tujuan dari HMI ini ya memang kita perkaderan, merekrut kader gitu ya. Akan tetapi ketika kita merekrut kader, yang lebih kita utamakan itu kualitasnya. Kualitas gitu ya. Iya, kualitas. Karena yang namanya perkaderan, kita memang mengutamakan kualitasnya gitu ya. Baik. Kita mengkader orang gitu. Nah, orang yang kita kader ini harus bisa lagi mengkader orang yang di bawahnya agar betul. perkaderan itu berjalan terus-menerus Oke. gitu dan tidak putus. Nah, jadi seperti itu ya yang namanya perkaderan ya. Tidak putus ya. Tidak putus namanya. gitu ya, Iya, ya. jadi kalau di lembaga kemahasiswaan orang-orang yang ingin bergabung dalam HMI itu biasanya mendaftarkan diri, kemudian mengikuti tadi latihan kader 1. Oke. Kalau dia tidak mengikuti latihan kader 1 dan tidak dibaiat, maka dia tidak bisa dikatakan kader HMI. Sebagai kader gitu ya. Iya, karena dia harus terlebih dahulu dibaiat tadi, melewati prosesnya, dan prosesnya itu juga nggak gampang ya. Ada beberapa hari itu pengenalan, kemudian tuh ada materi juga. Nah, itulah yang namanya letak perkaderannya gitu. Kemudian itu hanya sebatas training. Ada lagi perkaderan yang hariannya, mungkin follow up, kemudian mengkader orang lain itu ya seperti kita mengajarinya secara terus-menerus gitu, tanpa henti gitu kan. Nah, kalau kita di lingkup organisasi kita bisa mengadakan pengajian, kemudian kumpul. Nah, kemudian kita itu ruang lingkupnya kita menganggap orang yang baru masuk ini sebagai keluarga kita, agar kita terus-terus bisa mengajari dia gitu. Kemudian agar kita bisa terus-terus memfollow up dia gitu dengan pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Nah, itulah yang dinamakan kita mengkader orang lain gitu. Untuk menjadi penerus dari organisasi himpunan mahasiswa Islam ini tadi, Yunda ya. Dan apakah ada syarat atau kriteria tertentu begitu ya untuk bisa menjadi seorang kader himpunan mahasiswa Islam, Yunda? Kalau untuk syaratnya itu sebenarnya hanya mahasiswa yang beragama Islam itu saja. Kalau bukan mahasiswa nggak bisa. Dan juga kalau bukan beragama Islam nggak bisa. Tidak bisa, ya, pokoknya intinya mahasiswa yang beragama Islam sesuai dengan namanya himpunan mahasiswa Islam begitu ya. Jadi mahasiswa Islam dihimpun di dalam situ gitu. Siapapun dia, yang penting dia mahasiswa beragama Islam. Baik. Nah, lalu Yun, bagaimana untuk BPL sendiri nih ya? Ini kan kita berada di keadaan yang kita tidak menginginkan seperti itu Yunda di masa pandemi COVID-19 ini. Dan bagaimana untuk strategi pengkaderan yang dilakukan oleh BPL sendiri, Yun? Nah, kalau strategi perkaderan kita itu sekarang lebih ke online ya. Kalau biasanya kan kita secara langsung gitu mengadakan training LK1, baik itu kemudian follow up atau upgrading tentang materi-materi dalam HMI, itu kita lakukan secara langsung. Akan tetapi karena masa pandemi ya, waktu bulan Februari ya masuk pandemi ini ke Indonesia. Nah, di situ kita sudah memikirkan bagaimana perkaderan ini tetap berjalan seperti itu. Karena di dalam himpunan mahasiswa Islam sendiri gitu, dalam organisasi kita ini sendiri, walaupun dalam himpunan ini ketua umum tidak ada, HMI-nya atau organisasinya tetap bisa berjalan. Akan tetapi ketika perkaderan tidak dilaksanakan, maka organisasi ini akan mati. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana gitu caranya agar perkaderan ini tetap jalan, terus berjalan gitu. Ya, walaupun masa pandemi gitu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, dan akhirnya dirancanglah strategi agar dilakukan training online. Nah, sudah beberapa training online yang dilaksanakan. Itu ada latihan kader 1, kemudian ada upgrading, follow up tentang materi HMI juga ada. Nah, jadi kita harus harus bertahan lah perkaderan ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika keadaan sekarang juga dia berupaya berinovasi juga Yunda ya. Dan juga harus cakap pada teknologi seperti itu. Tapi Yun, sejauh yang Yunda dan rekan-rekan di BPL lakukan seperti itu, apakah terkendala begitu ya? Karena pastilah gitu ya, ada hal-hal yang mungkin masih kurang nih kalau kita lakukan tatap muka kan pasti lebih enak begitu ya dalam hal baik itu penyampaian dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini bagaimana Yun? Kalau kendala sih ya banyak, di luar dari kendala ya paket jaringan itu sudah pasti. Yang pastinya tuh kendala kita di dalam pentrainingan online itu seperti public speaking dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita di latihan kader, itu yang kita lihat itu sebenarnya sikap,
cara bicaranya, kesopanannya, adabnya itu memang harus kita lihat gitu. Kalau kita secara langsung trainingnya ya. Baik. Tapi kalau kita online kita nggak tahu sikapnya seperti apa gitu kan. Biasanya kalau training di dalam HM ini kan ada yang menginap, kemudian kan kita trainingnya pagi, malam juga. Nah jadi kan kita bisa tahu karakter orang ini seperti apa gitu. Jadi di HM ini bukan hanya mengutamakan kecerdasan, tapi juga adab juga ya, perilakunya, karakternya. Nah, jadi di situ penilaiannya. Nah, kendalanya kalau kita online kita tidak tahu gitu, dia karakternya seperti apa, kemudian adabnya seperti apa, karena kita hanya bisa bertatap muka lewat online. Nah, kemudian kalau misalnya di latihan kader 1 itu kita lebih menekankan kepada public speaking, kemudian keaktifan di dalam forum begitu ya. Nah, akan tetapi ketika online kita tidak tahu gitu keaktifannya dan sebagainya, gitu kerapian itu juga dinilai gitu. Nah, itu kendalanya seperti itu sih, tidak terlalu efektif lah. Nah, tapi mau bagaimanapun lagi, efektif atau tidaknya perkaderan harus tetap berjalan gitu ya. Dan memang akan lebih optimal sih ya sebenarnya ketika dilakukan secara offline begitu Yunda ya. Ketika bisa menilai nih bagaimana afektifnya, kognitif, psikomotorik seperti itu Yunda. Dan sejauh yang Yunda rasakan begitu ya selama pandemi COVID-19 ini, mungkin kegiatan semacam apa sih yang sudah dilakukan juga begitu Yun? Kalau kegiatan yang sudah dilakukan kita selama COVID-19 ini, ada latihan kader 1 ada kemarin ya, itu beberapa hari dilaksanakan 2 atau 3 hari juga, kemudian terus full semuanya lewat online, lewat via Zoom ya. Kemudian ada juga training online itu seperti upgrading, follow up, kemudian ada juga follow up materi-materi tentang KHMI-an, tentang sejarah HMI juga. Nah, selain itu kita materi-materi luar lah, seperti materi wirausaha dan materi-materi lainnya lah. Seperti itu. Jadi ada pengelompokankah materi di dalam pengkaderan itu sendiri Yun? Kalau boleh tahu kira-kira materi apa saja sih yang biasanya itu disampaikan gitu ya ketika ada pengelolaan latihan seperti itu? Jadi kalau biasanya ada forum-forum ya, forum training ya, jadi itu ada beberapa materi ya. Kalau misalnya LK1, latihan kader 1 atau basic training itu berbeda dengan LK2, LK3 itu beda materinya ya, karena materinya lebih tinggi. Nah, dan juga orang yang boleh mengikuti LK2 itu dia harus 6 bulan dahulu setelah LK1, nggak boleh LK1 hari langsung ini gitu ya, seminggu kemudian gitu ya, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena itu nggak ada prosesnya gitu. Jadi dibiarkan dahulu dia berproses dulu di HMI selama 6 bulan, baru dia bisa ikut jenjang yang selanjutnya. Ya, dan juga kalau misalnya LK3, setelah LK3, LK2 dulu ya. Nah, kalau misalnya mau LK3 langsung boleh, dan kalau mau SC dulu atau training informalnya boleh juga. Karena kalau SC dia lebih kepada pengkaderan ya, kepada mengelola training atau forum. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau materi-materinya itu, kalau materi wajib ya, kalau di LK1 itu ada materi wajib, itu 5 materi, itu memang harus dipelajari di LK1 yang nggak boleh ketinggalan. Itu materi sejarah, itu ada materi nilai-nilai dasar perjuangan, kemudian materi mission, kemudian ada materi pokoknya ada 5 ya, 5 materi ya, termasuk materi sejarah, pokoknya berkaitan dengan sejarah HMI-nya ya, sejarah perjuangannya, kemudian nilai-nilai dasar perjuangannya juga, kemudian ada materi mission dari HMI begitu ya, jadi juga mengenal lebih jauh gitu ya, apa itu himpunan mahasiswa Islam sebagai seorang kader gitu ya, karena pasti akan dipertanyakan orang gitu ketika mungkin ada di masyarakat ataupun bertemu dengan organisasi lain gitu ya, sejauh mana sih kita sudah kenal dengan organisasi yang kita ikuti begitu ya. Dan kira-kira itu kan tadi materi wajib tuh Yun. Nah, ada materi lain nggak sih di pengelolaan latihan sendiri begitu Yun? Sebenarnya ada sih, itu tergantung yang mengadakan kegiatan, mengadakan training. Nah, kalau BPL kan sebagai pengelola saja, ketika surat masuk kita mengelola gitu, di mana gitu, misalnya di luar kota ya, kita pergi keluar kota untuk mengelola selama itu masih dalam jangkauan HMI cabang Palangkaraya. Nah, jadi kalau misalnya materi lainnya tuh ada materi kekohatian, itu kan khusus perempuan ya. Nah, kemudian
ada juga materi tentang wirausaha dan sebagainya. Pokoknya untuk menunjang kemampuan dan kreativitas kader itu sendiri gitu. Nah, kemudian materi-materi tentang wawasan kebangsaan, pokoknya yang lebih luas ya, lebih luasnya ada pada latihan kader 1 itu ada. Pokoknya materi wajib lah yang harus dimasukkan gitu. Materi lainnya itu ya materi suplemen saja gitu. Tambahan begitu ya. Oke. Nah, lalu Yun, kan kita nih berbicara tentang kaderisasi umat begitu ya. Nah, Himpunan Mahasiswa Islam sendiri sesuai dengan namanya gitu ya, sebagai himpunan mahasiswa Islam begitu. Nah, sejauh ini Yun, bagaimana sih untuk kira-kira kegiatan yang dilakukan terkait dengan keislaman gitu ya? Mungkin adakah latihan-latihan yang memang ini menunjang begitu arahnya sebagai seorang muslim atau muslimah Yun? Kalau kegiatan-kegiatan sih biasanya dilaksanakan kegiatan itu pengajian. Ya seperti ceramah agama, kemudian ada mengaji Al-Quran juga, kemudian juga ada acara rebana dan sebagainya. Nah, kalau itu sih yang menunjang tentang keislamannya. Kemudian yang di luar lagi tentang sosial, kemudian tentang kemasyarakatan, kemudian untuk menunjang kemahasiswaannya juga ada gitu. Jadi macam-macam lah kegiatannya gitu, sesuai minat dan bakat mereka. Apa yang mereka inginkan nanti akan diperoleh begitu ya. Jadi dalam hal menunjang juga terkait dengan sisi keislaman pun juga diperoleh begitu ya, terkait dengan pengembangan diri ataupun juga bagaimana membentuk karakter gitu ya. Nah, jadi selama ini Yun, kalau boleh tahu Yun ya, selama Yunda menjadi pengurus begitu ya di BPL sendiri, apakah mendapatkan mungkin kendala-kendala atau tantangan nih Yun dari proses yang selama ini Yunda lakukan? Baik, jadi kalau misalnya tantangan, karena kita perkader ini kan ya membentuk karakter orang juga ya. Nah, jadi tantangannya itu pasti banyak gitu kan. Yang namanya kepala satu orang dan orang lain tuh beda. Beda, nggak sama gitu ya, pemikiran segala macam. Iya, bahkan kembar sekalipun itu juga berbeda gitu pemikirannya, gitu. Apalagi orang yang nggak kembar, yang nggak lahir serahim. Jadi membentuk karakter mereka gitu dalam training itu juga banyak perbedaan pendapat, kemudian ada yang berontak dan lain sebagainya. Sebenarnya tantangannya seperti itu sih. Tantangan kita bagaimana kita bisa mengendalikan orang itu gitu, karena setiap orang berbeda-beda, kemudian kerasnya juga beda, lembutnya juga beda, ada yang memang keras banget gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang seperti itu gitu, ada yang memberontak dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam training HMI, kita harus bisa mengendalikan bahwa mereka itu harus ikut dengan aturan yang dibuat pada training tersebut. Gitu, jadi seperti itu. Yun, kalau boleh tahu gitu ya, apa selama itu kan tadi Yunda bilang ada yang berontak gitu ya. Nah, apakah ada yang mungkin sampai merusak sarana prasarana ataukah hanya sekedar ungkapan dari mulut saja seperti itu Yunda, tidak secara langsung begitu, atau ada sampai kekerasan fisik kah Yun? Nah, kalau misalnya untuk berontak sampai kekerasan fisik sebenarnya nggak ada. Biasanya yang itu terjadi di training latihan kedua ya, karena memang mereka sudah terbentuk ya pola pikir mereka. Nah, jadi ketika diskusi mereka memang kritis ya, kritis sekali. Bahkan master of trainingnya sendiri yang melakukan kesalahan dan sebagainya itu bisa dikritisi gitu, tidak sesuai dengan aturan misalnya. Ya, mereka sangat teliti gitu, karena memang mereka sudah membentuk ya pola pikir mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau hal-hal kekerasan dan sebagainya itu nggak ada ya, kalau selama saya ini menjadi ya di BPL ini nggak ada ya. Mungkin ada adu cekcok mulut dan sebagainya, yang pastinya kita pasti bisa mengatasinya gitu, bagaimanapun caranya, walaupun seorang perempuan lah gitu, kita juga harus bisa, walaupun yang memberontak ini laki-laki gitu, jadi seperti itu. Jadi untuk yang selama ini Yunda lalui begitu ya, tidak sampai pada kekerasan fisik seperti itu. Kalau mungkin dari perkataan gitu pernah lah gitu ya, tapi tidak sampai kekerasan fisik. Nah, ini menarik sekali ya Yunda ya. Nah, kalau yang Yunda sendiri lakukan begitu ya selama ini, apa sih yang sudah Yunda dapatkan Yun? Sebagai seorang kader HMI, sebagai pengurus juga seperti itu.
Kalau yang sudah saya dapatkan selama ini sebenarnya banyak ya, nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung satu persatu, banyak banget. Pengalamannya juga, keluarganya juga, karena ketika kita berorganisasi, kita menemukan keluarga baru dan keluarga itulah yang mendukung kita gitu, sampai kapanpun gitu. Asalkan kita tetap mau di situ, belajar bertahan. di situ. Nah, karena kan setiap organisasi itu pada hakikatnya baik, ya tergantung pribadi kita masing-masing. Nah, kalau kita memang nggak niat masuk organisasi ini, nah itu kan dari pribadi kita gitu. Kalau memang kita niat cinta sama suatu organisasi, nah insya Allah ilmu itu pasti akan datang sendirinya gitu. Karena kita juga mencari ya, kita berusaha mencari ilmu gitu. Nah, dan yang saya dapatkan itu tidak bisa saya hitung satu-satu gitu. Karena saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan dulu gitu. Saya ingin keluar kota, saya bisa dapatkan di sini. Kemudian saya bisa public speaking, saya dapatkan juga. Pokoknya hampir semuanya tidak bisa saya hitung satu persatu gitu ya. Asalkan dengan kesungguhan ya, ketika kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, kita juga berproses seperti yang Yunda lakukan gitu ya, dari awal yang tidak bisa apa-apa lah bahasanya gitu, dari nol gitu ya, sampai pada tahap dimana Yunda mendapatkan apa sih yang sebelumnya saya tidak dapatkan gitu, yang bisa saya capai sampai dengan detik ini. Nah, kalau Yunda pribadi adakah harapan-harapan gitu ya untuk pengkaderan yang akan datang khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam, Yun? Kalau harapan saya pada perkaderan khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam, ini harapan saya kader-kader di HMI ini lebih terus berprosesnya itu lebih ikhlas ya, lebih ikhlas, karena keikhlasan kita itu yang bisa mendorong kita pada mendapatkan ilmu tadi gitu, lebih ikhlas berproses, kemudian menikmati setiap prosesnya ya gitu, setiap kegiatan-kegiatan, karena ketika kita berproses itu kita tidak bisa langsung sampai gitu. Maksudnya kita tidak bisa langsung ada di puncak, kita ada di bawah dulu. Bahkan saya sendiri pun pernah jadi kader baru, saya pernah nggak tahu apa-apa gitu. Saya pernah nggak bisa ini itu, saya pernah nggak bisa ngomong, saya pernah sebelum tunjuk pun saya pernah gemetaran. Ya, saya pokoknya semuanya sudah dilalui seperti itu. Akan tetapi jangan puaslah gitu ketika berproses, karena di atas langit masih ada langit. Iya. Betul sekali, Yunda. Dengan pencapaian seperti ini kita jangan puas dulu gitu, masih ada lagi jenjang yang selanjutnya gitu, masih ada lagi training yang selanjutnya yang belum saya ikuti gitu. Nah, jadi disitulah saya berpikirnya gitu, dan harapan saya juga kepada perkaderan juga seperti itu gitu. Jangan pas udah latihan kader 2, oh udah aku sampai sini aja, jangan seperti itu gitu, terus lanjut gitu, dan juga jangan pernah merasa puas dan bangga dengan pencapaian kita, karena dari langit masih ada langit. Dan ketika kita memang pencapaian sudah tinggi, masih ada yang lebih tinggi daripada kita, masih ada yang lebih hebat daripada kita. Nah ini terakhir nih Yun ya, kita kan berada hari ini nih ya bertepatan dengan 17 Agustus gitu, dimana hari lahir daripada negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita, Yun. Ada nggak sih harapan gitu ya untuk negara kita ke depannya nih, Yun? Kalau harapan saya sih semoga Indonesia lebih maju, lebih jaya, dan semoga Indonesia itu pulih lah dari pandemi ini gitu, kembali seperti semula lagi gitu, dan perekonomian kita lancar seperti semula. Mungkin itu saja lah. Nah, Yunda, kita sudah berada di penghujung acara nih ya, Yun ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Yun karena sudah mau membersamai kami di hari ini ya pada Bincang-Bincang Maghrib, dan mudah-mudahan next time kita bisa sharing lagi, berbincang lagi Yunda ya. Dan juga terima kasih kepada pemirsa sudah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Saya Rizwan Nur Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.